Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang. Di kesempatan hari ini Selasa 31 Desember 2024 dan kita berada di penghujung tahun. Dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Harapan kita semua tentu saja jelang tahun baru ini kita dapat lebih meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik kehidupan dalam beragama dan bermasyarakat. Dan tahun yang lalu hendaknya kita menjadi bahan untuk kontemplasi, untuk perenungan sudah sejauh mana kita berbuat untuk kemaslahatan, terutama untuk kemaslahatan umat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya menjumpai sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tentu saja yang berkenan kiranya mohon untuk like dan subscribe di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang, agar semoga kita dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk segenap sahabat, dan semoga channel YouTube kita ini akan menjadi bagian dari media informasi untuk segenap sahabat terkait dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Masjid Nurul Islam Peduli. Sahabat, kita hari ini telah berakhir sebuah proses yang dilaksanakan oleh tim Masjid Nurul Islam Peduli, yaitu proses penggarapan penataan area parkir ya dan juga taman di Masjid Nurul Islam Karangtawang. Hal ini dibangun terkandung maksud adalah untuk lebih mengedepankan fungsi masjid dalam aspek masjid yang ramah musafir. Hal ini alhamdulillah pembangunan area parkir dan juga taman Masjid Nurul Islam Karangtawang di bagian utara dianggap sudah selesai dan insya Allah sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan parkir dan lain-lain. Alhamdulillah bahwa penggarapan penataan masjid bagian utara ini dilaksanakan hampir 1 bulan kurang lebih, terhitung dari tanggal 3 Desember 2024 dan berakhir kemarin ya di penghujung tahun ini. Jadi kurang lebih 1 bulan bisa diselesaikan alhamdulillah tanpa aral merintang. Tentu saja sahabat, kita ingin barangkali lebih tahu, lebih jelas bahwa proses pembangunan atau renovasi masjid ini seperti apa dan bagaimana biayanya, dari mana, pertanggungjawaban terhadap pendanaannya bagaimana, penyandang dananya siapa. Tentu saja ini perlu diinformasikan kepada sahabat sebagai bentuk transparansi dari tim Masjid Nurul Islam Peduli terkait berbagai kegiatan, apalagi terkait dengan masalah finansial atau masalah keuangan. Nah, pada kesempatan hari ini, di kesempatan Selasa 31 Desember 2024 telah hadir bersama saya bendahara dari tim Masjid Nurul Islam Peduli, yaitu rekan saya Haji Asyikin Rosid, sarjana ekonomi. Beliau adalah sebagai bendahara pada tim Masjid Nurul Islam Peduli yang juga adalah merupakan pengelola keuangan dalam proses pelaksanaan pembangunan area parkir dan juga taman Masjid Nurul Islam Karangtawang. Kita temui saja beliau. Assalamualaikum, Damang. Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk apa Pak Haji nih hari ini? Sibuknya belakangan ini? Ya biasa, saya sekarang kan meskipun sedikit wira swasta ya, punya usaha, tapi ikut juga dalam kegiatan ini. Iya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk memegang keuangan di Alhamdulillah di apa di MNP ya gitu. Iya. Alhamdulillah yang pembangunannya mulai tanggal 3 Desember. Alhamdulillah kemarin tanggal 30 berarti udah beres. Gimana? 1 bulan ya Pak Haji. Hampir 1 bulan dulu. Baik Pak Haji, dan ini menarik sekali bahwa Pak Haji ya yang punya kesibukan sebagai wira swasta
dulu adalah beliau seorang Pak Bankir dan sekarang beliau sudah berkecimpung di dunia usaha dan alhamdulillah semoga lancar. Tapi di sela-sela kesibukan beliau masih bisa istilahnya meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah merupakan bendahara di tim Masjidul Islam Peduli. Bagaimana Pak Haji laporan keuangan terkait penataan area parkir dan taman Masjidul Islam Karangtawang? Mungkin juga sahabat ingin mendengarkan apa dan bagaimana dananya dari mana nih Pak Haji? Terima kasih ya Bang SBY, alhamdulillah. Mengenai pembangunan ini alhamdulillah kita masuk dana sekitar hampir 80 juta ya. 80 juta diantaranya dari Pak Haji Tatang 75 juta ya. Terus dari Pak Haji Udi kakaknya juga 5 juta, jadi total 80 juta. Dimana pembangunan ini yang paling besar untuk di segi biaya adalah di masalah itu besi kanopi ya. Kanopi pemasangan kanopi dan besi juga hampir itu 35 juta lebih ya. Menelan biaya 35 juta. Terus yang besar juga tenaga kerja. Tenaga kerja hampir 20 juta, habis 19 juta 320 ribu. Ulangi Pak. 19 juta 320 ribu itu. 19 juta 320 ribu. Selama berarti 26 hari itu ya, 26 hari itu. Iya. Alhamdulillah ya selama ini pekerjaan lancar ya. Terus terkait izin-izin juga ya, itu kan di pinggir jalan raya ya. Itu harus ada trotoar juga ya. Trotoar yang mana nggak sembarangan, harus bangun aja. Alhamdulillah udah dapat izin dari PUPR ya. Dimana pembangunannya juga lancar. Terus hal-halnya juga ya, alhamdulillah ya, baik teman-teman juga, baik itu dari tim Masjidul Islam Peduli sering ngontrol segala macam ya, alhamdulillah dengan dukungan teman-teman semuanya, alhamdulillah ya pembangunan ini berjalan dengan lancar. Dengan lancar ya. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang tinggal dinikmati aja mungkin ya. Untuk taman udah beres, mungkin tinggal itu menyuburkan tumbuhannya aja. Dan juga mungkin yang belum itu hanya satu pengecatan. Bukan itu yang lampu. Oh iya, lampu itu kan pemasangan lampu taman. Lampu taman belum dipasang. Mungkin tinggal beli lampu taman aja itu ya. Kebetulan di Kuningan tidak ada ya, harus beli dari mana gitu ya. Kalau untuk ukuran seperti itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Di antaranya yang biaya yang paling besar itu ya tenaga kerja dan juga beli pemasangan kanopi ya. Oke, Pak Haji, dan ini mungkin barangkali ini sahabat Masjid Peduli juga mungkin siapa saja nih yang melihat wawancara kita pada hari ini ingin mengetahui bagaimana nih sirkulasi keuangan, artinya masuk uang kemudian keluar uang. Paling tidak secara singkat saja bisa Pak Haji jelaskan berapa kali nih Pak Haji Tatang ini yang yang mendanai kegiatan ini. Itu barangkali bisa dilaporkan nih berapa kali, berapa putaran itu pengiriman dananya ini Pak Haji. Iya. Dana yang masuk, mohon maaf ya, mungkin ini pertanggalnya juga ada saya laporkan ya. 8 kali ya. 8 kali. Dari Pak Tatang 7 kali, dari Pak Haji Udi 1 kali. Iya. Kebetulan ini kan pokoknya khusus, saya tidak campur lagi yang lainnya. Jadi ini dari donatur khusus dari Pak Tatang dan Pak Haji Udi ya. Itu. Masuk ya dulu masuk pertama ke rekening tuh ya. Ini kan mulai rekening BSI ini ya, silakan ya. Jadi mulai pertama masuk 30 November itu ya. Dari Pak Haji Tatang sebesar 15 juta. Juga dari Pak Haji Udi tanggal 30 juga 5 juta. Terus masuk lagi tanggal 10 Desember dari Pak Haji Tatang 10 juta ya. Terus masuk lagi tanggal 12 Desember 10 juta ya. Terus masuk lagi tanggal masih dari Pak Haji Tatang itu ya. Tanggal 17 Desember juga dari Pak Haji Tatang masuk lagi 10 juta. Dan tanggal 18 Desember masuk lagi 10 juta. Terus tanggal 22 Desember masuk lagi 10 juta ya. Dan terakhir kemarin ya untuk itu masuk tanggal 26 Desember sebesar 15 juta itu ya. 15 juta. Artinya berarti untuk kebutuhan biaya terkait dengan pembangunan lahan parkir dan juga taman atau ruang terbuka hijau dan juga pemasangan kanopi ini sudah tercover semua pembiayanya. Sudah tercover semua, alhamdulillah. Bahkan ada sisa
uang 358.500 rupiah. 358.500 rupiah. Iya. Jadi sisa yang ada sekarang ya. Iya, itu. Tapi mungkin barangkali sahabat ya, kalau dilihat sekarang mungkin secara keseluruhan sudah selesai Pak Haji ya. Iya, tapi mungkin ada juga nih masukan Pak Haji ya. Ya. Pertama itu lampu taman kan memang sudah tercover dalam gambar ada ya. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini akan diupayakan ya. Betul, untuk lampu taman itu ada 3 tangkai kalau tidak salah. Ya. Kemudian ini juga masukan barangkali untuk mungkin ini Kang Haji Tatang menyimak ya. Ya. Itu adalah area parkir, yaitu kan menggunakan paving block nih Pak Haji ya. Ya. Jadi mungkin terkesan kalau warnanya semen saja itu mungkin kurang apa istilahnya kurang memancarkan estetika atau keindahan. Nah ini ada usulan untuk dicat, tapi cat yang sifatnya adalah artistik gitu yang memenuhi syarat keindahan atau estetika. Nah ini mungkin nanti akan diupayakan Pak Haji ya. Iya. Insya Allah nanti mungkin ini. Sekarang kan masih musim hujan. Berarti kan kalau ngecat itu harus kering. Kering, betul. Kalau nggak kering nanti percuma gitu. Ya, oke. Tapi kan nunggu kering dulu itu. Ya, baik. Terima. Dan memang kalau tidak salah dengar Kang Haji Tatang juga sudah menyetujui ya masalah ini. Iya, betul. Oke, ini barangkali untuk sahabat, yaitu informasi yang bisa disampaikan oleh bendahara kita, Pak Haji Ashikin Rosyid, bahwa pembangunan area parkir dan juga taman Masjid Nurul Islam Karangtawang ini dinyatakan sudah selesai per 30 Desember 2024. Tentu saja kalaupun ada sedikit sentuhan, yaitu adalah hanya mungkin di lampu saja dan pengecatan paving block, dan itu juga mungkin sifatnya harus situasi dalam keadaan memang yang mendukung, terutama adalah ketika mungkin tidak ada hujan. Iya, betul. Nah, pemirsa sahabat Masjid Berduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bicara tentang manfaat, fungsi dan lain-lain ya, tentang pembangunan atau renovasi masjid terkait area parkir dan taman. Taman ini adalah nanti akan bicara dengan Dewan Pengarah yang akan kita undang juga pada dialog kita nanti sesaat lagi. Baik Pak Haji Kin, terima kasih. Sama-sama. Dan harapannya apa nih ke depan Pak Haji terhadap ini nih, terhadap Masjid Nurul Islam Peduli? Harapan saya ya, silakan mungkin kedepannya itu tinggal pemeliharaan aja ya. Pemeliharaan itu lebih penting Pak Haji. Biar masjid kelihatan tetap istilahnya mah bagus ya, juga ramah terhadap musafir ya, ramah terhadap anak-anak. Tamannya juga harus dirawat ya gitu ya. Yang jelas itu kan pakai rumput harus dirawat ya gitu. Terus pemeliharaan yang lainnya ya harus tetap diperhatikan ya. Dari aspek kebersihan ya gitu. Harus diperhatikan. Terima kasih ya, saya juga terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di podcast kita, dan informasinya juga terima kasih untuk sahabat Masjid Peduli. Itulah tadi wawancara kita dengan bendahara di Masjid Nurul Islam Peduli, Bapak Haji Ikin atau Ashikin Rosyid. Di kesempatan hari ini barangkali yang bisa ingin saya sampaikan kepada segenap sahabat Masjid Peduli, silakan Anda manfaatkan, Anda gunakan, Anda masjid ini untuk kepentingan-kepentingan, baik untuk beristirahat, untuk sholat, untuk apapun, karena masjid kita istilahnya yang difungsikan adalah memiliki kontribusi terhadap pemberdayaan umat. Tentu saja di dalamnya adalah termasuk bagaimana kita menjamu musafir untuk bisa nyaman melaksanakan ibadah, bisa nyaman melaksanakan istirahat dan lain-lain. Dan juga untuk jamaah kita semua yang ada di sini juga insya Allah semuanya memberi kemanfaatan terhadap kenyamanan melaksanakan ibadah. Terima kasih kepada Kang Haji Tatang selaku owner Hisana Fried Chicken Indonesia yang telah mencurahkan seluruh kemampuan beliau sehingga mewujudkan harapan kita menciptakan Masjid Nurul Islam Peduli yang ramah musafir, ramah anak, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan pemberdayaan umat. Sekali lagi sukses selalu untuk Kang Haji Tatang, dan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya Kang Haji Tatang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari channel YouTube Masjid Nurul Islam Peduli, saya Subarido Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap like dan subscribe. Mudah-mudahan
Ketika Anda like dan subscribe, Anda telah mendukung kegiatan yang bersifat positif ini dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.